Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Sri Mulyani selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Dan semua teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Nova Meliana Maiza dengan NIM 2020-12092 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan metopen saya dengan judul Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan Skala Usaha terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SAK EMKM, Studi Empiris pada Entitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus. Agenda apa yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Untuk yang pertama, kita masuk ke bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Menurut data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, total UMKM di Indonesia tembus mencapai 8,71 juta unit usaha pada 2022. Dan Jawa Tengah sendiri berada di urutan kedua dengan memiliki jumlah UMKM hampir 1,45 juta. Itu adalah menurut Santika pada tahun 2023. Khususnya, total UMKM di Kabupaten Kudus sendiri mencapai 27.200 pelaku usaha pada akhir 31 Desember 2022. Namun, dilihat dari lingkupnya, UMKM yang ada di Kabupaten Kudus, sebanyak 75% belum melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi keuangan. Mereka hanya mencatat dan memperhitungkan pembukuan secara sederhana. Hal ini menjadi salah satu faktor lemahnya para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan. Untuk itu, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar mudah mendapatkan modal dari perbankan atau pinjaman yang lainnya. Nah, ruang lingkupnya yaitu dari pengetahuan akuntansi, tingkat pendidikan, skala usaha, peneliti mengambil 3 variabel yang akan peneliti teliti yaitu di UMKM di Kabupaten Kudus dengan periode penelitian tahun 2022. Adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu yang pertama, apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK EMKM pada UMKM Kabupaten Kudus? Kedua, apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK EMKM pada UMKM Kabupaten Kudus? Dan yang ketiga, apakah skala usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK EMKM pada UMKM Kabupaten Kudus? Yang dimana pada kali ini peneliti memakai teori human capital, di mana teori human capital awalnya dirumuskan oleh Becker dan juga Rosen. Mereka berpendapat bahwa pekerja individu memiliki seperangkat keterampilan atau kemampuan yang dapat mereka tingkatkan atau kumpulkan melalui pelatihan dan pendidikan, di mana variabel pendidikan, tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi ini masuk ke dalam teori human capital, di mana dari tingkat pengetahuan dan pendidikannya bagus, mereka bisa meningkatkan usaha mereka sehingga memiliki skala usaha yang bagus. Maka ketiga variabel yang peneliti ambil sejalan dengan teori human capital. Dan menurut Burhanuddin pada tahun 2021, teori human capital berusaha menjelaskan keuntungan dari pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia, dan proposisi utama adalah bahwa orang dianggap sebagai bentuk modal untuk pengembangan. Variabel yang diambil oleh peneliti yaitu untuk variabel dependent, yaitu variabel Y, penyusunan laporan keuangan SAK EMKM. Dan untuk variabel independen yang pertama ada X1 yaitu pengetahuan akuntansi, X2 ada tingkat pendidikan, X3 skala usaha. Dan ini adalah kerangka pemikiran di mana pengetahuan akuntansi
berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAKE-MKM. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAKE-MKM. Skala usaha juga berpengaruh positif untuk penyusunan laporan keuangan berbasis SAKE-MKM. Berikut adalah hipotesis yang ditarik oleh peneliti. Kemudian kita akan masuk di bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu ada rancangan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus dengan objek yang akan diteliti adalah pelaku UMKM khususnya usaha kecil. Untuk sumber dan jenis data, peneliti menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner dan akan menggunakan pengukuran skala Likert, di mana melalui indikator indikasi sangat tidak penting poin 1, tidak penting poin 2, netral bernilai 3, penting bernilai 4, dan sangat penting bernilai 5. Adapun populasi dan sampel yang akan diambil peneliti yaitu populasi UMKM yang berada di Kabupaten Kudus dengan total 990 UMKM. Dan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dengan dihitung menggunakan rumus Slovin. Berikut adalah rumusnya yang akhirnya didapat sejumlah 91 UMKM. Pengumpulan dan pengolahan data primer melalui kuesioner. Kuesioner adalah dengan responden para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Kemudian pengolahan data, peneliti memiliki langkah. Yang pertama adalah editing, yaitu pengecekan kembali apakah semua kuesioner sudah terisi, kemudian scoring, pemberian nilai pada setiap jawaban di kuesioner, dan yang terakhir adalah tabulasi, yaitu pembuatan tabel dan penghitungan skor. Nah, untuk analisis data sendiri, yang pertama melalui analisis statistik deskriptif, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian kualitas data melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Dan selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis secara menyeluruh melalui analisis regresi linear berganda, uji F dan uji statistik T. Dan peneliti menggunakan bantuan alat perhitungan yaitu SPSS. Sekian adalah presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.